Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan, masih seperti biasa ya. Ini masalah tentang dunia pendingin. Ini saya mau mengerjakan freezer. Ini bukan freezer yang lalu-lalu ya kawan ya, ini beda lagi. Karena ini saya dapat panggilan nih, freezernya kan ini di frozen food nih banyak. Jadi memang yang kemarin saya ngerjain ini, yang udah dikerjakan ini satu, ini masih oke. Memang rata-rata seperti ini ya, kelihatan dinginnya nggak rata, tapi dia itu nggak rusak di di makanan, nggak rusak. Ini kosong, ini juga sama problem, tapi problemnya belum saya cek karena ownernya bilang yang ada isinya dulu yang diperbaiki. Ini juga sama problem, ini problem. Nah ini udah ada lagi flashing ya. Sebenarnya ini yang ini nih ada problem nih, udah pernah dikerjain ya, karena ini kan kedua kalinya kawan ya saya ngerjain yang ini. Ini kalau dilihat, nah ini saya sebenarnya udah flashing dari tadi nih sebenarnya nih, tapi kenapa dia tuh malah keluar dari pipa kapiler ya. Ini anginnya keluar nih kawan ya. Ini tandanya tuh bener-bener ada penyumbatan di pipa kapiler maupun di evaporator ya. Karena untuk pipa hisap ini dan ini menghisap ya, normal ya, intinya mesin tuh normal, tapi angin tetap ada di ini nih pipa kapiler ini ya. Dalam arti angin tuh masih terjebak di antara kapiler maupun di evaporator ya. Ini mau maksudnya saya hisap dulu coba. Ini kawan, tadi videonya kepotong karena ada panggilan, saya lupa nggak offin dulu datanya, jadi ada panggilan masuk ketika sedang record gambar. Nah jadi ini nih seperti ini kawan ya. Tuh, ini bukan angin hisap ya, ini angin keluar nih dia. Cuma udah mau habis. Coba ini yang ini tetap saya tunggu dulu. Kalau memang ternyata dia nggak mau hisap sama sekali, maksudnya ketika ini angin udah habis tapi dia nggak bisa menghisap sama sekali, tandanya ini memerlukan bantuannya itu dengan dorong ya, dengan dorong, entah itu pakai nitrogen maupun dengan freon ataupun dengan dorongan angin kompresor gitu loh kawan ya. Yang penting intinya harus dibantu dengan dorong yang ini kawan ya. Nanti ini saya skip dulu yang ini, masih proses flashing. Jadi ini sebenarnya ini yang bermasalah banyak banget ya. Ini bermasalah, ini memang bekas kerjaan tempo hari ya, sekitar ada yang ini ada 2 bulan lebih lah yang ini nih ya. Terus yang ini aman, ini belum pernah dikerjain. Yang ini bermasalah, belum pernah dikerjain. Ini juga sama bermasalah, belum pernah dikerjain. Yang ini masih oke, udah pernah saya kerjain. Yang ini masih original. Yang ini nggak ada masalah, udah pernah dikerjakan juga itu kawan. Jadi kita lihat posisi yang ini kawan ya. Kita cek dulu untuk freezer yang ini kenapa masalahnya. Kita cek ampere dulu. Ini ampere di sini. Ampernya 1,5 1,6. Kelihatan ya kawan? 1,6. Untuk filternya ini hangat, mungkin hangat hawa ya, hawa panas. Ini kan kompresor ini kan panas kawan ya, jadi ini hawanya hangat gitu ya, bukan berarti hangat dia memang kondensornya rata, enggak, karena di bodi dia itu adem. Kalau saya mengindikasi untuk freezer ini bocor ya, maksudnya freezer ini tuh mampet ya. Coba kita cek di bagian sini dulu kawan ya. Saya mau potong di bagian filter penghujung pipa kondensor untuk mengetahui apakah dia
mampet atau tidaknya. Kalau freonnya banyak, tandanya dia itu mampet. Kalau freonnya habis, tandanya dia itu bocor. Untuk ciri-cirinya seperti itu kawan ya. Nah, freonnya habis banget. Ini freonnya habis, nggak ada freon kawan ya. Coba kita buka di sini. Dia menghisap, tapi dia nggak mau ngedorong nih. Ini kemungkinan mampetnya itu di kondensor kawan ya. Coba kita tes dulu apakah kondensornya dia mau keluar freonnya. Ini menghisap kawan ya. Ini udah kita buka kawan ya. Nah, berarti ini mampetnya ya antara pipa hisap ini harusnya di kondensor ini kawan ya. Nggak sanggup, kita harus cabut sampai ngebalik ya, karena dia udah pasti banyak angin. Tuh. Ini kebanyakan freezer di sini kasusnya seperti ini kawan. Kasusnya tentang mampet di sini kawan. Dibilang korosi, tembaganya enggak ya. Tembaganya masih merah, mulus kawan ya. Enggak ada indikasi kalau pipanya itu di sini korosi, enggak kawan. Nah, ini mampet nih. Buntu sama sekali, pokoknya nggak mau keluar sama sekali dia. Kecil banget ya. Paling kalau seperti ini kalau sama sekali nggak mau keluar ya, lihat noh, dari olinya ya kawan ya. Kawan-kawan bisa lihat ya sendiri kan, olinya seperti itu ya. Kita singkirkan dulu tang ampernya. Kita ini ke bawain dulu biar enak. Walaupun ada oli dia biar turun dulu. Oh, oli. Kawan-kawan bisa lihat ya. Ini oli kawan tuh. Jadi mampet karena oli pun angin nggak sanggup ngeluarin dia. Ini kalau nggak di flashing total nggak bisa kawan. Biarkan aja dia, nanti lama-lama keluar dia. Biar ngalir dulu. Kawan, ini kita lanjut yang ini dulu kawan ya. Jadi ini alhamdulillah nih sekarang sudah bisa ngisep ya. Jadi saya tunggu sekitar kurang lebih ya, saya tunggu sekitar kurang lebih ada 20 menit nih. Sekarang ngisep ya.
nggak buntut. Jadi tandanya tadi, kalau tadi kan ngebuang, sekarang ngisap. Nah sekarang kita tinggal kasih tozen buat ngebantu flashing. Takutnya masih ada oli. Nanti yang untuk yang freezer satunya lagi dan berikutnya nanti di video yang lainnya lagi, ini buat nge-flashing dulu kawan ya. Nah, untuk kawan-kawan yang masih belum jelas dengan video flashing seperti ini, saya terangin lagi ya kawan ya. Jadi gini kawan, ini kompresor dengan keadaan nyala, ini sedang running kawan ya, sedang running. Jadi sistemnya sudah saya jelasin. Ini ventil pengisian freon ya. Ini kan pipa hisap pengisian freon. Ini juga pipa hisap. Ini yang terhubung ke sini kawan ya. Jadi ini menghisap, ujungnya di sini. Jadi secara otomatis ini menghisap. Nah ini juga harus ditutup. Yang untuk pengisian freon ini ditutup. Kalau ini dibuka, nanti kompresor ini akan menghisap udara dari sini, bukan dari sini. Gitu kawan ya. Nah kalau misalnya ini kan sekarang posisi ventil kan ditutup, ini ditutup secara otomatis yang menghisap di sini, dikeluarkan dari pipa dorong ya. Ini kondensor menujunya di penghujung pipa kondensor yang menuju ke filter nanti, seperti ini kawan. Begitu sistemnya. Jadi tozen yang saya masukkan dari sini nih dihisap nih ke pipa hisap ini, dikeluarkan dari pipa dorong dan berakhir di pipa penghujung kondensor ini kawan. Jadi jangan, maksudnya jangan sampai ini video itu kayak rancu nggak jelas gitu kawan ya. Jadi proses flashing ini seperti ini, kompresornya itu nyala. Kalau nggak nyala nggak bisa, kecuali kalau misalnya kita pakai alat bantu yang nitrogen ataupun freon gitu. Tapi tetap sistemnya dorong ya kalau menggunakan alat. Kalau ini sistemnya hisap gitu. Setelah kita masukkan tozen di pipa kapiler ini, biasanya ditunggu antara 10 sampai 15 menit tergantung dari kompresornya, dari kondensornya. Kalau misalnya dia banyak banget oli, biasanya dia itu lama, bisa sampai 20 menit gitu. Yang untuk rata-rata sih 10 menit ke atas lah baru bisa keluar tozen dari sini gitu kawan ya. Jadi biarkan saja dia, setelah diisi biarkan saja nyampe dia tuh keluar di sini. Kurang lebih sekitar yaitu 10 sampai 20 menit lah gitu kawan ya. Tadinya ini kalau misalnya sama sekali nggak bisa menghisap, mau saya bantu dorong. Tapi alhamdulillah saya dikasih kemudahan, ini bisa menghisap, berarti saya tinggal ngasih tozen aja untuk membantu flashing gitu aja kawan. Ini skip dulu. Kalau misalnya saya tungguin pasti ini kelamaan, jadi nanti saya record lagi kalau ini tozennya itu udah keluar dari sini kawan ya. Ini sudah 15 menit belum keluar juga ya, belum keluar juga dari pipa dorongnya. Ini tozennya coba kita bantu di sini, kita buka.
Itu keluar tuh ya. Hitam sekali kawan ya. Ini kalau saya ini wah, ini kerecetan kemana-mana. Itu udah 1000, cuma ya itu kotorannya ngikut keluar. Jadi proses plastiknya seperti itu kawan ya. Ya ini berulang-ulang, kalau emang belum bersih bisa diulang lagi. Jadi sekiranya sudah selesai untuk proses plasting, nanti saya mau record lagi untuk pengisian freonnya ya. Nanti baru saya record lagi untuk lihat hasilnya kawan. Dia udah bersih, dia kering soalnya. Dia sebenarnya ini udah nggak banyak oli, cuma nggak tahu itu masih ada kotoran. Kalau yang ini oli udah bersih sih, cuma hitam ya, kotoran, bukan oli dia. Ini mau saya pasang-pasang lagi, nanti setelah selesai baru saya ambil gambar lagi kawan ya. Ini sudah dipasang semua. Ini udah mulai proses vakum body kawan ya. Saya jelasin lagi, takut masih ada yang kurang jelas, biar kawan-kawan kalau yang ingin belajar kan lebih enak ya. Jadi sistem vakum body ini posisi kompresor sedang keadaan running ya, keadaan running. Jadi meskipun ini freon udah terhubung begini, tapi ini masih tertutup ya. Jadi secara otomatis kompresor ini nih menghisap angin yang ada di instalasi lalu dikeluarkan di penghujung pipa kondensor ya, atau ini di pipa pembuangan filter kawan ya.
Jadi posisi kompresor itu nyala, sistem vakum body seperti itu kawan ya. Ini untuk yang kawan-kawan yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu pasti udah lebih jago dari saya lah, lebih bisa dari saya gitu kawan ya. Nanti saya untuk pengisian VO-nya ketika ini proses flushing sudah selesai, sudah hampa udara, udah bener-bener udah nggak ada angin, udah nggak ada angin keluar dari sini, nanti baru disegel. Setelah disegel, kompresor saya matikan. Setelah kompresor dimatikan, baru ini freon saya buka. Jadi saya isi dalam keadaan kompresor mati dulu sampai freon itu memenuhi ruangan, memenuhi kondensor, pipa instalasi dan evaporator. Setelah PSI-nya mencapai di atas 50 dalam keadaan mati ya. Dalam keadaan mati, setelah PSI-nya mencapai 50 baru saya runningkan kompresornya. Begitu sistem pengisiannya gitu kawan ya. Ini kita proses dulu sebentar, saya skip lagi. Nanti kalau udah saya segel baru saya isi freon. Setelah saya segel baru saya cabut kompresornya gitu kawan ya. Saya jelasin ya kawan ya. Ini penghujung pipa kapiler sudah disegel karena udah hamba udara. Sekarang saya cabut stekernya nih, colokannya. Bentar ya kawan. Oke. Posisi kipas mati. Ini masih tertutup. Saya kocok dulu sebentar biar rata, baru saya buka. Biar mengisi dulu kawan ya. Bentar, saya pasang manipul dulu. Ini selangnya kotor sekali soalnya. Terlihat kawan, ini posisi freon masih di bawah 50 ya. Sebentar, nggak terlalu kelihatan kawan saya karena tempatnya agak sempit ya. Kelihatan kawan ya. Coba kita buka lagi. Di posisi 50 kurang lah, saya colok ya. Saya pasang ampere dulu. Untuk mengetahui dulu kawan ya. Seharusnya kalau misalnya sistem pengisian seperti ini, adapun kurang nggak terlalu banyak kawan. Kalau emang dia nggak mampet. Kompresor running, mulai turun.
dia nggak boleh di sini kawan ya. Kalau masih di tengah-tengah sini mendekati ke minus sini, berarti tandanya ini masih gagal kawan ya. Kita tunggu dulu sebentar, dia masih belum turun. Turunnya pelan dia. Yang penting filter nggak boleh sampai dingin ya, dia wajib hangat. Jadi baru dirapihin. Udah mulai turun ke 7 PSI, ampernya 15. Bodi sudah hangat rata, filter masih hangat kuku ya, belum hangat sekali. Masih manteng di 7 PSI, di atas 5. Ini enggak saya tambahin ya, ini belum saya tambahin lagi dari pertama saya ngisi gitu kawan ya. Jadi yang sering dapat problem ketika pengisian freon mampet, pengisian freon dalam keadaan running mampet, bisa memakai solusi seperti itu kawan ya. Diisi ketika kompresor dalam keadaan mati dulu kawan ya. Kita cek evap, yang pasti sih evap belum. Nah kalau dingin sudah dingin tapi belum menunjukkan ada salju. Tapi kalau dilihat dari sini nih, nah ini udah ada ini ya kawan nih. Nah ya kan, nah itu udah mulai bersalju kawan. Oke, ini kelihatan kok ini tuh. Kalau untuk di sini, nah ini juga sama nih ya, tuh langsung bersalju. Jadi ini nggak saya tambah dulu kawan ya, ini dari pertama ngisi nih nggak saya tambah lagi, udah nih off segini. Kapiler filter ini udah lebih hangat dari sebelumnya. Jadi saya terangin lagi kawan ya, ini sebenarnya pekerjaan saya sebelumnya nih, pekerjaan saya ini kan saya ngerjain nggak cuma satu nih kawan ya. Ketika ada komplain nih ya, harusnya saya datang, saya nggak datang karena saya lagi keluar kota, lagi ngerjain proyek. Karena si owner itu pengen cepet-cepet, memang sih dia memaklumi, dia panggil orang lain, panggil teknisi lain, terus dikerjakan sekitar kurang lebih ya 2 bulan lah gitu kan. Nah ini manggil lagi, tapi manggilnya tuh sama pekerjaan yang lain gitu kawannya. Jadi ini udah sempat dikerjain yang lain juga gitu kawannya. Sekarang ada problem totalnya, berarti ada 4 freezer yang saya harus kerjakan. Jadi yang komplainan satu anggaplah kan masih komplainan, karena ini kan saya ngasih garansinya agak panjang 3 bulan kan. Jadi ini
saya kasih garansi. Terus yang lainnya karena masih baru semua ya, maksudnya belum pernah ada perbaikan. Jadi untuk freezer yang di sini kawan ya, untuk satu model yang ini nih, satu tipe yang ini nih, itu totalnya ada 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7 totalnya. Ini hanya satu yang belum bermasalah, ini doang nih kawan, satu nih. Yang lain udah bermasalah semua. Kasusnya sama kawan, kasusnya itu mampet semua kawan, kasusnya mampet. Ini udah lebih panas lagi kawan dari sebelumnya. Terus untuk freon udah mantang sih, gitu aja kawan. Ini nggak saya tambah lagi karena ampernya udah sesuai 1,6, bisa dilihat kawan. Nanti saya ini udah mau saya lepas karena saya mau mengerjakan freezer yang lainnya. Ini nanti prosesnya untuk apa, untuk hasilnya nanti saya record lagi untuk video yang ini kawan ya. Nanti yang untuk video yang itu yang mampet juga, itu yang olinya banyak banget, nanti di video lain lagi kawan ya. Ini hasilnya ya setelah kurang lebih 1 jam. Ini memang rata-rata seperti itu. Nanti yang penting pada intinya dia itu di sini itu enggak, maksudnya pada saat makanan full dia itu nggak merusak gitu kawan ya. Memang untuk untuk freezer yang ini rata-rata begitu, nggak nyampe full sekali yang ini ya. Rata-rata segini, yang penting nggak rusak. Ini masih mau beku meskipun tipis ya, itu kawan. Ini hasilnya untuk pengisian freon tadi, pelasingan. Nah ini yang originalnya seperti ini kawan ya. Ini belum pernah diapa-apain. Tuh, memang seperti itu kawan. Maksudnya nggak full banget, tapi dia nggak merusak gitu kan, karena dia masih beku tipis. Nanti juga sama, yang itu juga sama. Ini juga sama, ntar lama-lama juga naik ke atas, tapi memang nggak tebal sekali yang di atas gitu kawan ya. Beda sama freezer yang ini nih, yang ini bisa tebal sekali nih, beda. Untuk yang ini rata-rata seperti itu kawan ya. Yang penting dia itu nggak merusak. Kalau dia makanan di atas rusak, tandanya dia masih kurang maksimal gitu kawan ya. Oke, sepertinya sudah cukup video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.